insentif itu kan ada dua, fiskal dan non fiskal ya. Jadi secara umum saya ingin sampaikan dulu, gagasan mobil listrik ini kan sangat baik ya, karena bisa menyelesaikan masalah dari dua dua persoalan yang mendasar untuk Indonesia. Yang pertama adalah solusi karbon netral ya. Yang kedua adalah justru yang kedua ini menarik, yakni hilirisasi sumber daya alam kita, yakni nikel. Ini dua hal ini. Kita hilirisasi sumber daya alam yang selama ini kita ekspor secara mentah, berarti ada dapat nilai tambah. Yang kedua, kita bangun industri, menghasilkan baterai untuk mobil listrik, dia akan bisa menyerap karbon dan sekaligus membangun industri. Kan begitu. Rantai dari hulu ke hilirnya. Banyak hal yang bisa kita selesaikan. Apalagi kalau riset dan teknologi baterainya dilaksanakan oleh para peneliti Indonesia. Ini menjadi multiplier efeknya menjadi semakin besar. Nah, pemerintah mestinya memikirkan baik itu insentif fiskal maupun non fiskal dalam kerangka keseluruhan ekosistem, ya, dari hulunya sampai hilirnya. Bagaimana ekosistem industri tadi bisa didukung, ya. Insentifnya macam-macam, bisa berupa pajak badan, ya kan, bisa nanti berbentuk insentif di hulu, di material, harga nikelnya, insentif di risetnya. Banyak hal harus kita pikirkan. Ya, banyak hal harus kita pikirkan agar perlahan-lahan harga ini bisa turun. Secara umum kalau saya sih optimis ya, namanya harga teknologi itu sangat bergantung kemajuan inovasi ya, temuan-temuan baru. Kayak misalnya pembangkit listrik tenaga surya ya, sekarang sudah turun ya, dari 8, 7, sekarang 4 sudah bisa. Jadi bergantung teknologi baterainya ini, perlahan-lahan harga mobil listrik ini akan turun. Nah, kita harus pikirkan, mana insentif yang paling cespleng, yang menembak langsung, sehingga industri ini bisa jalan. Baik. Baik, insentif yang paling cespleng. Nah, ini kalau dari kacamata para pelaku usaha, insentif yang paling cespleng ini di mana sih Pak Joni? Pemerintah kan sudah mengeluarkan beberapa peraturan ya. Itu salah satu yang tadi Pak katakan, bahwa ya peraturan harus sudah dikeluarkan ya kan. Kalau nggak salah saya bacain satu-satu adalah Perpres 55 2019, PP nomor 73 terus 274 nomor 2021 segala macam. Bagaimana yang saya harapkan bahwa mudah-mudahan ya, biasanya di Indonesia itu kan namanya PP itu bisa berganti-ganti. Itu yang selalu kalau saya tanya investor, mereka katakan konsisten for inconsistent gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sekarang Pak Jokowi ini mungkin konsisten for consistent gitu kan. Jadi konsisten, dan kedua yang tadi katakan bahwa insentif kan. Dan juga yang tadi katakan, saya juga katakan bahwa kita membangun ekosistem. Kalau nggak mungkin lah kita bikin buat murah segala macam. Walaupun kita punya raw materialnya, punya nikel, punya kobalt, kita punya magnesium, tapi kan kata kuncinya satu yang harus kita pelajari adalah teknologinya, dan teknologi itu nggak akan bisa tercapai kalau umpamanya pemakaiannya juga berkurang, domestik atau volumenya lah saya katakan. Jadi apa yang dikatakan itu benar, bahwa kita harus membangun yang namanya ekosistem itu mulai dari hulu sampai ke hilir. Ya, contohnya kalau kita ngomong mobil ya, mobil itu tidak hanya jangkauannya bisa jual aja gitu kan. Pabrik bisa membuat ya kan, terus kita menjual, tapi perawatannya emang sekarang mobil listrik lebih gampang lah perawatannya kan, itu komponennya berkurang dari 5.000 tinggal paling juga 500, yaitu hanya body ya kan ya, terus baterai, dan ketiga masalah teknologi yang motor yang elektrik motornya itu ya kan. Nah, tapi kan tidak semudah itu gitu. Jadi saya ngelihat di Gias, mungkin buat bapak-bapak sekalian yang ngelihat di Gias gitu, itu yang namanya baterainya itu penuh di chassis mobil di bawah. Nah, itu aja udah jadi kalau kita nggak ngebayang, karena bayangan kita baterai itu adalah seperti kayak aki di mobil. Sebenarnya enggak gitu. Satu komponen solid di bawah itu di chassis. Nah, sampai sekarang ini yang teknologi yang baru ini selama platformnya diganti,
kalau mau mengganti baterai itu bodinya harus dibuka. Nah, itu harus ke pabrik gitu. Ya kan? Kalau nanti teknologi yang berikutnya yang saya dengar itu lagi digarap itu pakai e-platform itu nanti dari bawah bisa. Jadi dinaikin dinaikin mobilnya, dicopot di bawah, ganti baterainya. Nah, itu kan buat ganti baterainya segala macam. Nah, baterai ini teknologinya juga masih lagi belum sampai final. Dan yang tadi dikatakan bahwa kita harus menyediakan ekosistemnya gitu. Ekosistemnya kalau orang ganti baterai mahal, malas gitu. Kayak contohnya hybrid itu kalau ganti baterainya itu 80 juta. Harga mobilnya itu 680 juta. Untuk ganti baterainya aja ya, belum dia punya ekosistemnya. Udah mungkin kantong kita nggak cukup gitu. Nah, itu yang kita harus mikirkan. Bagaimana saya pernah tiap kali beberapa kali seminar, Indonesia menurut saya konsentrasi sebagai production base baterai. Jadi kalau umpamanya sampai volumenya bisa banyak, nah volumenya jadi mengencourage semua yang berbasis baterai ya, hybrid, fuel cell atau apa segala macam, itu membuat akhirnya akan mudah teknologi baterai kita bangun. Dan kalau sudah teknologi baterai kita punyai dan kita kuasain di Indonesia, maka bisa tercipta yang namanya electric vehicle atau mobil-mobil berbasis baterai.